di sini kamu juga bisa mendengarkan SpongeBob ketawa-tawa. Dengan keadaan seperti itu ketawa-tawa. Sangat-sangat creepy. Ini termasuknya dia diteror loh oleh episode itu. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang horor, yang tentunya berhubungan dengan hantu. Oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyeramkan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Kita pernah bahas creepypasta nggak sih? Iya pernah. Kayaknya pernah ya. Iya. Itu dulu banget ya. Pas kita awal-awal nge-YouTube kita pernah bikin beberapa konten creepypasta, pernah bikin satu video creepypasta dan kita sampai memvisualisasikannya. Kita ngeprint topeng Jeff the Killer, Ya. terus pakai kain putih, Kain. kita ke hutan, terus kita syuting Wah. buat menceritakan sebuah cerita tentang peta umpet gitu intinya. Mungkin kalau kalian yang penasaran bisa cari aja ya, mungkin masih ada. Aku lupa soalnya, entahlah. Nah, di spesial malam Jumat kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita creepypasta yang pastinya kalian udah tahu ya creepypasta itu apa. Bagi kalian yang belum tahu, creepypasta itu tahu kita adalah sebuah cerita di internet yang ditujukan untuk menakut-nakuti pembacanya. Kita akan menceritakan sebuah cerita creepypasta yang berhubungan dengan salah satu episode SpongeBob SquarePants yang hilang, yang cukup creepy, dan ini sangat-sangat langka atau susah dicari episodenya, nggak ada di mana-mana. Videonya itu sulit ditemukan, kita cari di mana-mana nggak ada. Di YouTube, di internet itu nggak ada. Tapi walaupun kita nggak nemu videonya, kita menemukan suatu hal yang menarik yang berhubungan dengan episode yang hilang itu. Nah, sebelum kita memasuki episode yang hilang ini, sebenarnya SpongeBob SquarePants ini memiliki beberapa episode terlarang atau episode yang hilang. Salah satunya adalah yang semua orang udah tahu, yang populer banget, yaitu Red Mist ya. Itu udah beberapa kali kita bahas, dan di episode Red Mist tersebut kita tahu sendiri di dalamnya menceritakan tentang keresahan dan depresinya seorang Squidward Tentacle sampai dia ini udah putus asa gitu lah. Nah, selain Red Mist, di sini kita menemukan salah satu episode yang menarik, episode hilang tentunya, episode terlarang dari serial SpongeBob SquarePants yang pastinya kita tahu ini bukanlah episode keluaran resmi dari Nickelodeon, tapi hanyalah sebuah episode buatan orang iseng semata atau mungkin orang-orang yang suka dengan kartun SpongeBob atau SpongeFans yang mungkin mereka memberikan maksud-maksud atau pesan-pesan tertentu di dalam episode tersebut. Dan episode yang akan kita bahas di video kali ini berjudul Patrick's Legs atau kakinya Patrick. Wah, ada apa nih dengan kakinya si Patrick? Kamu mikirnya udah aneh-aneh belum? Aneh Ya. Apalagi ini cerita creepypasta. Pasti Cut. ya pokoknya seperti itulah. Dan seperti yang kita bilang tadi, episode ini sangat-sangat langka, susah ditemukan videonya, dicari di mana-mana nihil, kita nggak menemukan sama sekali. Tapi kita menemukan salah satu blog yang membahas tentang episode Patrick Leg ini, yang di dalamnya ini merupakan terjemahan gitu dari sebuah situs yang namanya adalah Creepypasta Strip Story.com di fandom.com. Di situ kan ada cerita tentang Patrick Leg tapi bahasa Inggris. Dan di blog ini dia menerjemahkan cerita itu ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun kita nggak ada videonya, nggak nemu video episodenya, tapi kita menemukan suaranya doang. Dan mungkin langsung aja kita memasuki creepypasta kita kali ini tentang episode yang hilang dari kartun SpongeBob SquarePants yang berjudul Patrick's Leg atau kakinya Patrick. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Cerita ini diterjemahkan dari situs creepypastastripstory.com.fandom.com. Mungkin sebelum itu kita tonton cuplikan suaranya, langsung aja. 1, 2, 3. Kok kayak suara itu ya, Google terjemahannya. Iya, datar ya. Oh, yang awal-awal ini bukan suara dari episodenya, tapi ini menjelaskan di itunya, di situsnya yang fandom tadi. Ini kan bahasa Inggrisnya ini. Oh iya.
Bentar. Ngomong cerita di bahasa Inggris. Oh iya. Dan setelah kita dengerin suaranya, kita tertipu, ternyata itu bukan cuplikan suara dari episodenya, melainkan suara orang yang menceritakan episode tersebut tapi dalam bahasa Inggrisnya yang tertulis atau yang dijelaskan di situs fandom tadi. Sorry, kita juga belum mengecek sebelumnya karena biar lebih natural gitu loh reaksi kita mendengarkan suara itu. Dan ternyata lah kita langsung ceritakan aja ya gimana sih isinya masih episode ini ke dalam bahasa Indonesia. Dan perlu diingat, ini kita menceritakan bukan sudut pandang dari kita sendiri, tapi kita menceritakan dari sudut pandang orang yang pertama kali menemukan episode ini. Mungkin ya, saya pernah online beberapa tahun yang lalu sekitar jam 1 pagi untuk mencari episode SpongeBob yang lama. Saya adalah seorang fans berat SpongeBob. Jadi setelah menonton video berkualitas buruk pada sebuah situs asing atau situs yang enggak dikenal, serta situs lainnya yang penuh dengan iklan, saya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi situs resminya, yang mana di situs tersebut memiliki episode full, episode penuh tanpa iklan sekalipun. Oke, kualitas di situs tersebut tidaklah terlalu bagus, tapi lebih bagus daripada sebagian besar situs yang telah saya kunjungi. Di bagian bawah video terdapat sebuah link yang mengatakan atau yang berjudul SpongeBob Lost Episodes, episode SpongeBob yang hilang. Bodohnya, di sini saya mengklik link itu. Saya pikir itu mungkin sebuah screamer atau sesuatu yang menakutkan. Tapi karena penasaran, saya tetap mengklik linknya. Saya jadi aku. Saya cukup bosan untuk menonton video lain. Jadi ya, saya klik aja. Saya benar-benar lupa untuk mencari kartun dengan episode lawas. Kualitas videonya sangatlah buruk dan sepertinya episode tersebut udah dilupakan oleh pembuatnya. Seperti episode-episode pada umumnya, dimulai dengan lagu tema pembuka seperti biasa. SpongeBob SquarePants. Kartu judulnya bertuliskan Patrick Like dengan huruf gelembung yang menyenangkan seperti biasa. Hal pertama yang tampaknya janggal adalah bahwa setelah kemunculan judul itu, transisinya bukan berupa gelembung. Transisinya berupa blur dan melanjutkan ke awal cerita. Nah, semuanya dimulai ketika SpongeBob dan Patrick melihat matahari terbenam. Tetapi kemudian Patrick memutuskan untuk bermain sandboarding atau seluncuran di pasir. Sejauh ini episodenya terlihat normal-normal aja. Patrick kemudian mencoba untuk melakukan semacam trik pada sandboardnya walaupun berakhir gagal. Akibatnya Patrick terjatuh dan kakinya patah. Nekat sih, ya-yaan. SpongeBob kemudian pergi menghampiri Patrick lalu melihat keadaan Patrick. Selama berlangsungnya adegan ini, musik latarnya tidak seperti bertema Hawaii. Ya kayak biasanya SpongeBob itu ya. Malah TikTokan. Ini horror serius. Nah, di video ini musiknya itu lebih ke menegangkan serta nada musiknya terdengar lebih serius. Dan juga jeritan Patrick terdengar lebih menyakitkan daripada biasanya. Sampai-sampai saya bisa merasakan kepedihannya. Ya, saya kira itu masuk akal. Dia hanya mematahkan kakinya. Nggak ada yang terlalu melenceng dari episode biasanya kan? Nah, selain pembukaan dan musik dalam satu scene, pastinya akan lebih terasa seperti episode biasanya. Adegan berikutnya berlangsung di rumah sakit, di mana dokter memberitahu Patrick kalau dia harus berada atau harus memakai kursi roda. Setelah mereka berjalan keluar, SpongeBob mendorong Patrick dari kursi rodanya ketika mereka menemui beberapa gadis. Gadis-gadis itu mulai berbicara sama Patrick karena kakinya itu, dan menanyakan bolehkah mereka menandatangani gipsnya itu. Jadi gipsnya Patrick itu apakah boleh ditandatangani itu oleh si gadis-gadis itu. Kemudian gadis-gadis itu pergi dengan Patrick, meninggalkan SpongeBob sendirian. Wah, dikacangin ya. Sejauh itu akan seperti episode yang normal. Saya nggak ingat apa yang terjadi di seluruh episode. Jadi di sini saya akan melewatkan beberapa adegan. Nah, ini tibalah saatnya. Dan ini merupakan adegan di mana saat-saat creepy, saat-saat menyeramkan itu tiba.
semuanya dimulai ketika malam itu SpongeBob yang mengetuk pintu rumah Patrick. Dalam adegan ini, latar belakang terlihat lebih realistis daripada biasanya. Namun saya mencoba untuk mengabaikannya. Ketika Patrick membukakan pintu, muncullah SpongeBob yang kemudian berkata kepada Patrick kalau SpongeBob melarang Patrick untuk pergi bersama gadis-gadis yang ditemuinya tadi. Nah, akhirnya Patrick ini jadi marah dan nggak seperti biasanya gitu loh. Beda gitu loh marah-marahnya. Ini adalah kemarahan yang lebih realistis dan Patrick mengatakan kepada SpongeBob kalau ia membenci SpongeBob. Benar-benar membencinya, sangat-sangat membencinya. Kemudian karena SpongeBob dan Patrick ini kan cekcok, gadis-gadis itu tadi akhirnya pergi karena ketakutan. Dan ternyata gadis-gadis itu diajaknya Patrick ke rumahnya Patrick. Wah, ini ya. Ini ukiran Ayat my mind. Ini terjadi ketika saya mulai merasa lucu dengan episode ini. SpongeBob kemudian berteriak dengan suara yang luar biasa dalam. Gerok itu. Gerok gitu Pak, bahasa Jawanya gerok. Iya. Ya dia teriaknya kayak bilang gini, oh ya. Sorry guys kalau suaranya nggak seperti orang ngamuk ya. Jadi ada lanjutannya. Oh ya, karena kau membenciku, aku bisa melakukan ini. Titik bla bla bla. Jadi entah lanjutannya apa ya. Dan kemudian SpongeBob mulai memukul kaki Patrick yang patah dengan menggunakan batu. Setelah itu, layar berubah menjadi statis untuk sepersekian detik. Jadi kayak blurred gitu ya, ngeglitch gitu. Dan adegan langsung melompat pada adegan di mana SpongeBob dan Patrick yang saling meminta maaf di suatu siang. Hanya aja jalannya suara dan animasi tidak berjalan serentak. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, nggak pas gitu loh. Ya. Betul. Animasi dalam adegan ini sangat sedikit, hanya berputar-putar dan itu pun berlangsung selama 4-5 menit. Saya sangat merinding. Tapi saya ingin melihat bagaimana ending atau akhir ceritanya. Setakut-takutnya kita kalau udah tertarik itu pasti penasaran. Layar hitam kemudian muncul selama 1 atau 2 menit. Kemudian melompat ke adegan dari episode lain di mana Patrick memiliki ubur-ubur bernama Jeffrey di gerobaknya dan mengatakan, "Come on Jeffrey, ayo Jeffrey, ayo." Dan kemudian layar hitam muncul kembali. Kali ini hanya sekitar 30 detik dan melompat lagi ke animasi CG di mana Patrick merobek perut SpongeBob dengan potongan karang yang rusak yang membuat darah realistis mengucur atau mengalir dari perut SpongeBob. Oh, realistis itu maksudnya terlihat kayak seolah-olah nyata gitu loh. Jadi kayak real. Sambil melihat layar dengan mata merah yang melotot, mulutnya enggak bergerak. Tetapi kamu samar-samar bisa mendengar SpongeBob berkata seperti ini, "Aku tahu hari ini akan datang," dengan suara yang bergema. Jadi dia udah tahu gitu ya. Kalau si Patrick ini mungkin akan mengitu-itukannya karena udah ada cekcokan tadi. Anehnya di sini kamu juga bisa mendengarkan SpongeBob ketawa-tawa. Dengan keadaan seperti itu ketawa-tawa. Sangat-sangat creepy. Adegan ini berlangsung selama 3 menit, tetapi nggak ada suara lainnya yang terdengar, kecuali suara statis yang suaranya semakin keras dan lebih keras. Kemudian roll credit yang normal datang, tetapi dengan gambar yang sangat samar dari adegan terakhir. Oh my god, gambar yang akan terus terekam di ingatanku selamanya. Jadi sangat-sangat serem ya. Dari ceritanya aja udah kita bisa terbayang ya gimana episodenya itu. Logo Plankton Amerika tidak ditayangkan seperti biasanya. Setelah video itu berakhir, videonya macet. Jadi mau nggak mau aku harus memuat ulang, mereload situs website itu. Tetapi kemudian halaman browsernya mengatakan halaman tidak tersedia. Aku bahkan nggak bisa menemukan websitenya lagi. Bahkan ketika saya mencari file Patrick's Leg, file enggak ditemukan. Saya mengerti kalau kamu enggak percaya pada ceritaku ini, tapi aku tahu apa yang aku lihat. Walaupun itu pukul 1 di pagi buta. Nontonnya jam segitu gitu. Ngapain juga aku online jam segitu? Ya, saya harus membuang komputer yang saya gunakan untuk menonton episode yang hilang itu. Bahkan setelah komputernya diinstal ulang, prosesnya tidak bisa dijalankan.
file episode itu nggak akan pernah bisa dihapus dari situ dan akan terus membuka sendiri. Kemudian aku memformat hard drive beberapa kali dan episode itu tetap aja nggak bisa hilang atau nggak bisa terhapus. Pengatur volume suara di komputerku nggak bekerja dan itu laptop loh. Tapi tampaknya daya laptop nggak akan pernah bisa habis dan saya nggak bisa membuat laptop itu mati. Saya sebenarnya ingin menyimpan komputer itu supaya saya memiliki salinan dari episode yang hilang. Tapi melihatnya pun saya menjadi sangat gugup. Aku bermimpi buruk beberapa malam secara berturut-turut. Setelah nonton itu langsung mimpi buruk. Sebelum mimpi buruk laptopnya gitu-gitu filenya nggak bisa dihapus. Episodenya berjalan, tapi bukan mayat foto realistis SpongeBob. Itu adalah aku di usia 10 tahun. Jadi dia ngimpi itu gitu. Maksudnya, dan mimpi buruk itu menjadi lebih nyata daripada ingatanku. Aku bersumpah bahwa itu fotoku di usia 10 tahun. Kemudian layar komputer berkedip begitu cepat bahwa sehingga aku menjadi enggak yakin. Setelah itu terpaksa aku menghancurkan komputerku. Bertekad untuk menuntaskannya, aku terus mencari di internet. Saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan mereka memiliki Blu-ray DVD itu dan mereka bisa menjualnya padaku. Saya gugup tapi bertekad untuk mencari tahu kebenaran dan mengakhiri masalah ini. Saya kemudian membeli kaset itu serta sebuah pemutar Blu-ray yang benar-benar tua dan murah karena aku merasa semuanya nggak akan pernah sama setelah saya menonton episode itu. Episode ini kurang lebih sama dengan file yang aku download. Aku nggak ingin mengatakannya lagi. Ini nggak setimpal dan aku akan memberikan apapun untuk menghilangkan ingatan ini. Aku pun menghancurkan rekaman itu, tapi itu nggak membantu. Iklan pada pita. Aku nggak ingin mengingatnya. Jadi di titik-titik ya, soalnya dia nggak mau mengingat itu. Di sana terdapat monster dari mimpi burukku. Aku nggak pernah mengatakannya kepada siapapun. Berita tentang tragedi yang belum terjadi. Animasi yang dibuat di komputer yang nggak akan mungkin bisa dibuat pada tahun 80-an atau sekarang untuk hal itu. Seorang mantan teman menontonnya denganku, tetapi dia melihat hal-hal yang sama sekali berbeda. Kelihatannya ada laporan berita saat 18 Juni 2014. Berita itu melaporkan kalau ada orang yang ditemukan mati terbuka saat mereka tertidur. Antara melek sama dibelek. Kan tadi ngomongnya pokoknya intinya seperti itulah. Saya yakin kamu tahu apa yang terbuka. Aku ingin cari tahu lagi tentang episode yang ada. Aku menemukan episode itu di komputerku. Lalu episodenya lenyap dari komputerku selamanya. Mimpi buruknya berhenti. Aku nggak ingin mengingat episode Patrick's Leg. Mengingatnya hanya akan membuatku sakit. Tapi tetap aja aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sumpah loh, setelah baca ini jadi agak puyeng. Efek ini termasuknya dia diteror oleh episode itu. Jadi dia takut tapi penasaran ya. Padahal impactnya episode itu ke hidupnya itu besar loh. Sampai mempengaruhi mental dan kejiwaannya. Makanya terus ada teror-teror seperti mimpi buruk yang sangat-sangat creepy. Dan kan tadi pas habis dia menonton itu langsung dia mimpi buruk kan. Dia menonton sebuah episode yang tiba-tiba di dalam episode itu ada dirinya berusia 10 tahun yang mati persis yang dialami SpongeBob tadi. Kan terus berlanjut sampai dia beli DVD dalam bentuk format Blu-ray di internet, terus dia mendapatkannya, terus dia menontonnya, terus dia menghancurkan itu lagi. Nah intinya yang ada di kaset itu yang dia beli sama seperti episode yang, dan di dalam episode itu terdapat sesosok monster yang selalu muncul dalam mimpi buruknya. Terus endingnya dia menonton dengan salah seorang mantan temannya yang setelah melihat episode itu merasakan hal-hal yang berbeda dari yang si orang ini tonton gitu loh. Intinya nggak sama gitu, nggak merasakan sesuatu yang gimana-gimana. Dan setelah kejadian itu ada laporan berita tentang orang yang terbunuh dengan sesuatu yang terbuka. Dan setelah berita itu muncul, tiba-tiba episode itu hilang dari
komputernya hilang secara misterius Ya. dan dia cari-cari pun juga nggak ada dan mimpi buruknya berakhir. Mungkin berhenti ya. ini mungkin episodenya minta korban gitu. Iya, minta tumbal ya. Iya, entahlah ya, ini cuma spekulasi kita aja, cuma dugaan kita karena ini agak sedikit membingungkan mungkin karena terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mungkin kalian ada yang tahu maksudnya secara detail atau mungkin kalian udah pernah mengetahui tentang episode Patrick Lex ini, kalian bisa share aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Nah oke guys, itu tadi cerita creepypasta tentang episode SpongeBob yang hilang yang bernama atau yang berjudul Patrick Like, yang sangat susah sekali ditemukan, di mana-mana kita cari pun gak ada. Dan gimana menurut kalian tentang episode yang hilang satu ini? Apakah menurut kalian cerita ini menyeramkan atau B aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi buat kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Pusing kan? Pusing. 2 jam ya, 2 jam. 2 jam ngentos di depan kamera. Ngentos di depan kamera ini langsung aus ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih udah menonton video ini dan bye. Neng kene tuh, neng kene.